Halo semuanya dan selamat datang kembali di Modpack Tonblok. Ya, kita lanjutkan lagi Modpack ini dan kita sudah masuk ke bagian akhir dari game ini, Modpack ini ya. Dimana kita sudah mulai masuk ke mod Avarti ya yang kalian sudah nonton di episode sebelumnya. Kalau belum tonton, tonton deh. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi di Avarti ini, tapi ya mungkin ada sedikit twist. Dan juga aku bakal nyelesain beberapa quest yang ada di quest book kita. Jadi apa berlama-lama lagi mungkin kita langsung aja mulai modpack ini. Iya, sebelumnya kalau kalian lihat ini, ya kalian bisa ngeliat ada banyak sekali perubahan di sini. Di depan sana sih lebih tepatnya. Kenapa ada banyak kali ayam berjejeran di sana, emerald chicken semua, villager chicken, villager versi ayam di sini semua. Dan kemana nitronium kolektornya ya? Nah, ini sini aku udah banyak sekali melakukan perombakan di di Occam karena emang kita akan butuh banyak banget resource ya kalau misalkan kalian benar-benar mau masuk ke Aparitia. Sudah masuk ke Aparitia ya, resource-nya banyak banget. Bahkan kayak ini masih belum cukup, tapi nanti kita lihat lah ya. Oke, yang pertama nitronium kolektornya itu ada di bawah sini. Ini dia. Kalian bisa ngelihat ada nitronium collector yang berjajar dengan transfer node. Karena ini dipercepat dengan water pooling time ya. Di sini ada 4 di sini dan juga 4 di sana berjajar ya. Karena dia jaraknya 4 blok kira-kira mungkin aku bisa tambahin lagi di sini ya. Harusnya cukup atau enggak nih. Karena ini perlu di speed up juga. Ya. Dan nitronium collectornya di bawah. Jadi kena efek juga dari water pooling time. Jadi cukup cepat juga. Sudah cepat ya. Dan aku transfer dia pakai transfer node semuanya ya ke dalam satu drawer ini ya. Jadi kalian nggak usah ngelihat nitronium collectornya, semuanya ada di bawah. Dan juga ayam-ayam yang ada di sana emerald chicken itu aku pindahin di sini. Bahkan aku perbanyak sampai berapa banyak nih? Kita 20 per sisi, 40 berarti ya. 40 emerald chicken dengan full mark jumlahnya. Ini udah berapa banyak emerald chickennya. Kalian bisa bayangin. Dan kalau kalian bisa ngelihat prosesnya di atas itu udah cepet banget. Meskipun berkurang terus ya. Nanti kita lihat kenapa. Dan juga ya di sini aku juga transfer dia dengan 2 nih. Jadi translocator nih kalau kalian ngelihat ya dia bisa satu sisi, dia nggak cuma satu translocator ke satu translocator aja, tapi dia bisa 2 ke 1. Jadi kayak gini tampilannya. Kalau kalian masih belum tahu. Dan yang di atas ini aku pakai yang namanya nih mod time mode dynamic yang sudah pernah aku singgung dengan yang namanya item dark ya. Dan untuk bisa narik item dari suatu blok kalian perlu namanya servo. Di sini aku pakai resonance servo. Servo ini dia. Servo ini ada berapa jenis? Kalian bisa ngeliat ada detailnya di sini. Dan setiap servo udah pasti lebih ada apanya ya, upgrade-nya ya. Kalian bisa ngelihat. Kemudian ada EMC-nya ya semuanya. Jadi tinggal duplikat aja udah gampang. Dan sini aku pakai 3 sisi karena sisi bawah, depan sama atas karena kalau satu aja kurang. Satu ini dia transfernya satu tak langsung. Dan kalian bisa langsung lihat emerald-nya berjalan-jalan di sini karena dia transparan kebetulan. Dan dia bakal ngambil 3 tak sekalian ya. Karena kalau misalkan satu dia kurang, bakalan menu terus ya. Dan juga ini kalian mungkin nyadar juga kalau misalkan ada kehilangan satu baris juga karena di atas sini dia udah nggak kena pengaruh dari water pooling time-nya ya. Mungkin aku bisa naikin lagi tapi pikir ini udah cukup. Dan mungkin kalau mau aku perbanyak lagi aku bakalan mungkin taruh di dimensi lain kali ya karena ini lumayan sumuk di sini. Lumayan apa bilangnya? Sempit di sini, sempit banget. Dan juga ya ini tempat breeder untuk emerald chicken-nya di sini. Aku taruh di sana biar nggak usah bolak-balik. Dan sekarang di sini aku sudah ngelakuin ini dia. Sudah ngumpulin banyak sekali singularity, beberapa jenis singularity untuk
Infinity Catalyst kita ya. Karena ini prosesnya cukup lambat jadi aku skip aja. Tapi masih ada satu yang kurang yaitu ini dia plug electrum. Supaya nanti aku bisa demonstrasikan gimana caranya aku bikin katalisnya. Dan di sini juga ada energi kondenser di sini dengan jamnya. Dengan ini namanya ekstraktor ya. Port bus, port bus yang intinya dia narik item dari sistem udah pasti. Dan dia bakal naruh dia ke energi kondenser. Ini dia. Di sini aku set item yang mau diduplikat itu namanya auto compress cobblestone karena dia EMC-nya besar 43 juta dan dibandingkan dengan emerald block itu jauh banget yaitu 140 ribuan aja 40 ribuan aja makanya kalian bisa ngeliat ada banyak banget emerald block yang ku tarik dari sistem ke sini makanya karena tadi berkurang-kurang emeraldnya sampai harus ku kunci. Di sini ada tombol kunci berarti itemnya kalau misalkan ku tarik semua pun dia bakal tetap nampilin ya supaya tidak tiba-tiba diganti aja sama item yang lain. Dan semua emerald blocknya ku tarik ke sini buat dia diubah menjadi blok yang dengan EMC yang lebih tinggi lagi supaya ya lebih sedikit lah ya item yang perlu ku taruh ke ini transmutation table-nya. Dan tapi langsung bisa ngasih EMC yang super besar ya. Dan sini sudah ada 2 tak. Dan kalau kalian nyadar juga EMC di sini sudah 26 miliar ya. Kalau yang sebelumnya mungkin cuma berapa miliar aja. Sudah banyak banget EMC-nya. Tapi ya, nanti akan kita lihat ya karena ini masih kurang sebenarnya. Oke, dan juga kita mungkin langsung saja ya untuk bikin katalis yang terakhir. Sepertinya update-nya itu saja. Sekarang kita tinggal coba aja bikin katalis yang terakhir yaitu plug electrum ya, ini dia. Oke. Biasanya aku bakalan mungkin sedikit hitung-hitungan kasar saja untuk berapa jumlahnya. Sini dia butuh 11.000. Anggaplah 10 ribuan lah ya. 10 ribuan kali berapa nih? 25.000. Sekitar berapa? 200 juta. Kalau di sini masih kurang berarti yang ini aja. 200 juta ya. Ya, ini kita berarti 5 ya kira-kira. Dan karena ini udah percepat dengan water to polling time, jadi bakal lebih cepat ya, meskipun jatuhnya masih agak lambat sih ya, jujur aja. Ini semuanya sudah ada, jadi tinggal ku crafting saja nanti. Dan kita tinggal tunggu saja. Oh ya, satu lagi aku bikin namanya Terratil di sini. Karena Terratil ini ada EMC, jadi jadi bisa langsung kita duplikat buat macam-macam ya. Karena kalau nggak salah kita juga butuh untuk ngelawan Gaia. Ketika kita bikin yang namanya, aku kan sempat ngelihat berapa resepinya ya. Yang ini, kalau nggak salah ya ini transmutation tablet yang nanti ada questnya. Nanti bakal kita ke sana juga. Dia butuh Gaia Gaia Spirit Ingot ya. Yang artinya kita perlu ngelawan Gaia. Dan dapati kita perlu Terratil ya untuk bisa gitu. Oke, sekarang tinggal ribuan mungkin ya tambah satu lagi aja lah. Ada yang kurang. Karena tadi masih hitungan kasar sih ya. Ini harusnya udah mau jadi sih. Oke. Dan mungkin sisa 700 tinggal aku ambil aja dari sini ya. Sisa 700 berarti ini tinggal ku tarik aja. 1, 2, 52 ya. Tinggal 52 lagi. Oke, udah jadi ya plug singularity. Ini singularity untuk dari plug electrum block ya. Oke, yang berarti semuanya sudah lengkap ya seharusnya. Ya, semuanya sudah lengkap di semua materialnya untuk bikin Infinity Catalyst. Yang dari episode sebelumnya masih belum sempat banget dibuat karena ya jadi resource-nya banyak banget yang perlu di crafting ulang semuanya. Itu yang merepotkan dari tadi. Mungkin aku berapa harus ku simpan dulu. Ini penuh banget ya. Oke. Taruh sini. Ini dia. Dan seharusnya semua sudah jadi Infinity Catalyst.
Oh, tinggal metrik ya. Tinggal kita metrik. Mana nih? Metrik. Ini dia. Kita metrik ingot. Dan sekarang kita tinggal bikin aja Infinity Catalyst. Nah, dan setelah perjuangan satu episode ya, akhirnya kita dapat juga Infinity Catalyst. One is all and all is one. Infinity Catalyst. Dan kalian bisa, dan harusnya questnya udah selesai nih. Ini dia Infinity Catalyst. Dan dia memang tampilannya cukup keren, ada macam hitam-hitamnya di sekitarnya. Dan kita tinggal taruh saja di sini. Oke, kita dapat Infinity Catalyst. Mungkin aku pengen taruh Infinity Catalystnya di sini, cuma nanti bakalan apa ya? Ya terlalu sulit sih, bakal lama banget buat dapat satu doang. Jadi ya tetap ku taruh ini aja lah ya, Autopol Compressed Cobblestone yang EMC-nya jelas tinggi banget. Oke, sekarang mungkin mari kita lihat questnya dulu. Tadi questnya sudah selesai ya untuk Infinity Catalyst. Dan kita diminta untuk bikin Infinity Ingot ya. The period of the universe is in the palm of your hand. Jadi ya macam alam semesta itu ada di tangan kita. Keren juga. Dan untuk bisa bikin Infinity Ingot, ini udah unmark ya karena tinggal kita duplikat aja gampang. Dia butuh 11 Infinity Catalyst dengan Kitametric dan juga Neutronium Ingot ya. Neutronium seharusnya sudah lumayan kenceng, meskipun ini tetap butuh banyak ya. Jadi kita bakal lihat aja. Aku nggak tahu apakah aku bakal AFK sampai berapa jam cuma untuk dapetin semua resource ya. Supaya EMC-nya cukup dan Neutroniumnya juga cukup ya. Nanti kita lihat kenapa ada masalah di sini. Oke, kemudian tadi kita metrik ya. Metrik. Dan satu lagi Infinity Catalyst. Dia butuh 11 ya. 11 berarti ya kita butuh sekitar 30-an mana? 30-an miliar. Ini aja belum 30 miliar ya. Ini langsung habis loh. Ya, EMC-nya langsung habis. Kita udah punya ini satu tak kira-kira apa ya? Satu Infinity Catalyst tapi bahkan kurang sih. Sekitar ya 80 berarti ya. Satu tak lebih 16 untuk dapetin satu Infinity Catalyst. Jadi memang semahal itu Infinity Catalyst. Kita udah bikin berapa ya? Kita udah bisa bikin berapa ya? Coba kita chip aja. Kita baru bisa dapat 10. Ya, kalian bisa kebayangkan hanya dia. Dan sini udah ada 48 lagi. Coba. Ini dia. 11 Infinity Catalyst untuk bikin yang namanya Infinity Ingot aja. Kita bikin aja dulu ini. Supaya kita nyelesain dulu questnya. Infinity Ingot. Kita ambil aja. Tapi sayangnya Infinity Ingot ini dia nggak ada EMC ya. Jadi nggak bisa kita duplikat. Jadi kita taruh aja di sini. Infinity Ingotnya. Dan questnya sudah selesai. Nah sekarang ini bakal jadi PR yang super sulit. Kita butuh Draconium Armor ya. Nanti kita harus nyelesain questnya. Di sini ada kelihatan required N. N berarti semua harus selesai ya. Karena Infinity Armor ini dia butuh beberapa quest untuk bisa selesai biar bisa dapetin salah satunya ini udah selesai. Tapi di sini kita butuh Draconic Armor dulu baru bisa. Kalau kalian masih nggak tahu Draconic Armor itu yang ini ya. Di sini seharusnya Draconic Armor yang harus kita crafting tapi mungkin nanti saja atau mungkin kita bisa punya di episode ini. Nanti kita lihat saja. Dan sekarang kita butuh resource yang super banyak untuk bisa dapatin Infinity Ingot. Dan di sini aku ada tandai beberapa hal yang mungkin bakalan dibutuhkan di questnya. Kita perlu nyelesain quest baru bisa dapat bisa tahu apa aja yang dibutuhkan ya. Tapi nggak apa, mungkin aku bakalan ambil aja ini. Ini yang aku asumsikan bakalan dibutuhkan di quest itu untuk selesai. Armor 4 armornya, Infinity Armor dan Infinite namanya World Breaker ya. Ya, PX dengan fortune 10. Bayangin aja fortune 10. Dan armor ya. Kalian bisa lihat resepinya ya, super besar dan juga mahal.
infinity ingetnya berapa banyak. Nah, di sini aku udah sempat ngitung-ngitung untuk infinity ingetnya. Ya, kalau misalkan semua armornya, infinity ingetnya itu kita kira-kira butuh 69 ya. Ya, 69. Entah kenapa angkanya 69 pas banget. Nggak tahu apakah pembuat modnya sengaja bikin jumlahnya kayak gitu atau memang ya atau kebetulan aja emang angkanya 69. Dan juga world breaker ini butuhnya 19 ya. 19 ya. Nggak ikut dengan yang 69, nggak ikut dengan yang world breaker ini. Nah, kalian bisa kebayangkan 69 kita bikin satu infinity ingot aja udah setengah mati, apalagi harus bikin 69 infinity ingot, hampir satu tak lebih. Dan kita tahu, kita lihat aja EMC untuk satu saja infinity cartridge itu udah makan banyak banget. Maka dari itu kita di sini, makanya dari itu aku bilang ini akan bahkan kurang cukup ya, masih belum cukup ini. Mungkin aku nggak tahu apakah kita bakal butuh selebar apa untuk bisa bisa entah mau bikin selebar atau bahkan AFK seberapa lama untuk bisa nyampe ke semuanya. Apakah aku bakal pikir untuk udahin aja dari sini? Nanti kita lihat lah ya. Nah, tapi karena kita sudah mulai tak di sini, daripada kita nggak ngapa-ngapain, ya aku nggak mungkin akhir episodenya di sini kan ya. Baru berapa menit. Kita bakalan nyelesain hal yang lain, karena di sini masih banyak quest yang belum kita selesaikan ya. Power generation, mythical agriculture, dan ya kita bakalan nyelesain berapa quest di sini. Mungkin tidak semua. Kita bakalan lihat aja episode ini kita sanggup berapa quest yang selesai. Jadi kita bakalan langsung lanjut aja untuk nyelesain berapa quest di sini. Ada berapa quest yang bisa langsung kita selesaikan dan bisa ditaruh, bahkan ada EMC-nya. Tapi ada berapa quest yang harus ya kita crafting manual semua. Contohnya ini Ultimate Furnace. Ya, kita bakalan ngelakuin aja semuanya. Karena dengan adanya ini pun sudah cukup membantu ya, sudah sangat membantu. Ya, kita bakalan langsung lanjut saja. Kita bakalan nyelesain dulu ini, karena ini sisa satu doang, nanggung banget. Ultimate Furnace. Dia butuh Nether Star, Wither Skull, Supremium, dan juga Supremium Furnace. Jadi aku bakal pakai ini aja, Supremium Furnace-nya. Dan mana? Oh, ini dia. Dan kita bakalan ambil dulu premiumnya di sini. Ini aku udah lama ya nggak nyentuh ketika lagi ya. Karena bahkan setelah selesai quest ini sudah tamat, Mythical Agriculture bakalan ditinggalkan ya. Jadi terima kasih ya. Selamat tinggal untuk Mythical Agriculture setelah kita selesaikan quest ini. Ya. Jujur aja memang di mod ini jarang dipakai Mythical Agriculture karena kita ada petengnya. Bukan peteng sih, lebih ke alternatif yang lebih bagus ya. Jadi kita tahu lah ya seberapa kuatnya Mythical Agriculture. Kalau misalkan nggak ada chicken ya, Mythical Agriculture masih jadi opsi yang bagus kok. Dari ya kalau kalian mau dapetin resource yang cukup banyak ya, apalagi kalau kita bisa otomatiskan ini kayak gini, otomatiskan tanamannya. Kita bakal langsung lanjut aja untuk bikin Ultimate Furnace. Ini dia. Harusnya udah selesai. Nah, nih. Ultimate Furnace ini furnace yang paling cepat di mod P ini. Karena kalian bisa bayangin efisiensinya aja tadi berapa ratus persen, berapa ribu persen ya itu. Oke, dan sekarang kita bakalan selesaiin dulu quest yang lain. Mythical Agriculture sudah siap ya. Ini satu-satunya chapter yang siap di sini. Karena memang chapter yang paling mudah, kita cukup disuruh bikin ini aja sih. Ya, yang essence-essence-nya, yang butuh essence-essence-nya ini aja. Selama kita punya banyak Imperium Essence, semua sudah selesai ya. Oke, sekarang Power Generation ini bakalan kita crafting. Ya, kita crafting aja kalau begitu. Semua generator ini ya. Ini kalau kalian masih bingung, ini adalah generator dari Extra Utilities. Mana? Ini Extra Shell ya. Ini dari
dari apply energetic, tambahan dari apply energetic ya, ada sel tambahan ya rupanya. Kenapa aku baru tahu di sini, tapi ini nggak dibutuhkan juga sih, karena ya siapa sih yang mau nampung item sebanyak itu dengan tipe yang sedikit itu, mending kita perbanyak aja caranya. Maka dari itu ini cara craftingnya juga masih pakai yang ya masih yang dari original apply energetic ya. Ya tinggal di upgrade aja, mana upgrade tambahan aja. Extra utilities yang tadi ku maksud, ini dia. Extra utilities itu ada generatornya. Ini dia di belah sini generatornya, dan nggak ada yang punya EMC, jadi harus kita bikin manual semuanya. Dan masing-masing craftingnya beda-beda ya cara craftingnya. Dan kita juga diminta untuk bikin yang namanya rainbow generator, generator pelangi yang menggabungkan semua generator yang kita bikin ini ya. Tapi kita akan pakai karena untuk bisa ngelakuin itu ribet parah, ribet banget. Jadi ya kita bakalan crafting buat disimpan aja ya. Karena kita cuma nyelesain quest di sini. Kalau pakai mah belum tentu sih. Ya kita bakalan crafting aja banyak hal di sini. Kita butuh furnace yang lumayan. Yang ada malah furnace yang diamond coba. Yang kenapa nggak ada furnace yang biasa di sana? Oke, furnace. Kemudian mungkin kita butuh banyak furnace. Coba kita lihat. Craftingnya rata-rata butuh yang namanya furnace generator. Furnace generator itu butuh furnace dan mesin block. Mesin block nih dengan chest, redstone, dan iron gampang-gampang. Karena ini berapa sih? Ini 16 ya harusnya. Iya 16. Berarti kita bikin aja. Mungkin nggak pas 16. Supaya nggak apa kita bikin 16 aja. Dan kita butuh furnace ya. Furnace. Ya kita bikin aja. Kita bakalan bikin dulu di sini ya. Survivor generator yang pertama. Ini sudah selesai. Furnace generator ya, generator yang lain-lain lah ya. Ini udah jadi. Furnace generator. Ini mungkin bakal butuh lumayan banyak. Mungkin 14 kali ya. Kita ambil aja. Oke. Oh, malah kebikin 16 ya. Kayaknya di sana di sistemnya sempat ada mesin blok yang aku baru ingat kalau mesin bloknya ini kita sempat pakai buat bikin enchanter. Ya, enchanter untuk bikin evil input kalau nggak salah. Ya, untuk proyek lah, kalian bisa nonton aja di episode-episode sebelumnya. Kemudian kita masuk ke culinary generator. Culinary itu butuh potato, carrot, carrot sama meat ya kalau nggak salah. Tadi yang dibakar ya. Ya yang cook. Nggak yakin ada yang cook tadi. Chicken ya. Karena kita sempat ngebakar-bakar berapa chicken yang nggak dibutuhkan. Culinary. Kemudian ada, ini aku ingat kita butuh 2 magmatic generator untuk hidden redstone generator juga. Oke nggak apa-apa. Lava. Kita butuh lava dan juga gold. Jadi kita tinggal bikin aja. Kita nggak butuh bikin deh karena questnya bakal langsung selesai aja. Kita bakal upgrade aja ke hidden redstone generator. Yap, udah jadi. Kemudian tapi kita butuh lagi ya untuk ya crafting yang ini ya sih, yang rainbow generator, karena dia butuh generator semua ini ya. Nanti kita lihat, kalau kalian masih belum hafal craftingnya bakal kita lihat. Ini ender generator gampang, potion generator ini bakal butuh banyak blaze rod, tapi kita tinggal crafting saja. Di sini udah ada sih blaze rod main banyak. Pink generator, kita butuh pink dye ya. Seingatku aku punya, bentar. Ada dye di sini sih. Ini dia, oke. Dye. Kalau zaman sekarang. Kalau di Minecraft sekarang nggak ada yang namanya dye, semuanya masih pakai nama-nama lawas. Zaman sekarang itu udah pakai yang dye namanya, red dye, blue dye. Sekarang ini kalau yang di patch 1.12 itu masih namanya rose red, dandelion yellow gitu ya. Makanya agak beda.
Bone meal juga masih dipakai buat dye. Ini harusnya 2 buat jadi pink ya. Ya benar, pink dye. Kita tinggal taruh saja buat kita ambil. Kita butuh 6 satu buat diubah ke woolnya, buat warnai woolnya. Oke. Kita ambil pink wool dan tinggal kita bikin pink generator. Ini dia. Kemudian overclock, ini gampang overclock generator. Kemudian explosive, ya butuh TNT. Gunpowder kayaknya di sana ya. Sini ada nggak sih? Harusnya ada. Ini dia. Gunpowder berarti kita bikin dulu TNT dan kita bikin mungkin kita taruh aja TNT ya. Ya buat kita duplikat. Explosive generator. Kemudian apa lagi? Nether tar generator. Kita butuh ini lagi ya. Wither skull lagi ya di sana. Kemudian kalian mungkin aku bakalan bikin enchanter disenchantment generator ya, karena dia butuh enchanter juga. Ya enchanter, bookshelf sama lapis. Di sini nggak ada book ya. Aku lupa naruh book di ini ya, sistem berarti. Oke, bentar ya, aku bakal ambil dulu buku di sini. Ya ini harusnya masih ada buku. Kemudian aku butuh ambil wither skull dulu. 5. Kemudian aku bakalan enchanter masih ada di sini nggak ya? Enchanter kayaknya aku taruh di mana gitu. Di sini kalau nggak salah. Ini dia enchanter. Kita sempat bikin enchanter buat bikin energy condenser ya, kalau kalian ingat. Kemudian ini kita bikin aja dari tar generator, halitosis generator yang makan apa ya, dragon bread ya, buat energi. Kita butuh, aku bakal simpan dulu bukunya, kemudian aku bikin bookshelf. Kita bikin bookshelf di sini. Bukan ini, deng. Bookshelf yang biasa aja. Ini ada bookshelf yang varian-varian lain soalnya. Dari Cizor tadi ya. Mana plank kita bikin bookshelf. Kita ambil lagi shelf. Dan juga lapis ya. Lapis, lajuli. Apalagi ya. Ini kita bakal butuh purple sih. Android aku sempat ambil nggak ya? Kayaknya, tadi sempat crafting 2, jadi harusnya masih ada sisa. Mana Android kita? Ini dia, Android. Kemudian tadi aku mau taruh, kita butuh plug. Aku belum bawa plugnya, mana plugnya? Plug point, buat energi, kita butuh energi. Ini ya. Bukan. Ya, ini dia. Kita taruh dulu enchanternya di sana buat kita proses magical wood ya namanya. Kita taruh di sini, kita ambil dari bank aja, kemudian kita taruh sini. Oke. Lagi nunggu kita crafting yang lain. Kita crafting tadi ini ya. Kalau salah sempat ada chorus, aku lupa. Coba. Kita butuh purple block, kita butuh chorus atau chorus ada gak ya di sini? Ada. Ya, kita tinggal bakar aja. Sini harusnya. Kemudian kita ambil taruh lagi di sini. Poppet chorus fruit. Kita butuh 5 kalau salah. Ya, kita butuh 5. Disimpan aja. Dan kita bikin aja langsung halitosis ya. Halitosis generator. Kita butuh frosty. Ini snowball sama ice ya. Ini 2. Biasanya kalau kita bikin ini kita butuh, ini ada apa ya? Menggunakan philosopher stone, kita langsung bisa dapetin ice. Atau ada alchemical catalyst. Mythical agriculture juga ada blok yang bisa ngasih kita berapa jenis blok-blok dingin. Ice, harusnya ini bukan cuma ice, tapi yang lain juga bisa. Coba. Ya, ada snow, ada pack ice gitu ya. Ada snowball juga. Apakah kita bakal bikin mungkin? Ya udah kita bikin aja ya.
Biasanya kalau kalian nggak mau, kalian bisa aja langsung bikin pakai botani ya. Botani ada ininya. Tapi nggak apa, kita bakalan coba aja pakai namanya ini apa namanya? Glacial Precipitator. Glacial Precipitator. Precipitator ya. Bener gak sih ngomongnya? Kita butuh gear, 2 copper coil. Kemudian kita butuh apa namanya? Frame. Mesin frame-nya. Apalagi tadi? Inbar sama piston ya. Piston di sini inbar 2 aja, dan kita bikin ini dia, dan karena ada EMC jadi tinggal kita taruh saja, dan kita tinggal taruh di sini. Ini energinya ada. Ini butuh banyak air karena emang bikinnya ya, dia butuh air ya, karena blok-blok dingin kayak gini kan harus butuh air ya. Itu bisa di ini. Kita tinggal taruh air di sini, dan kita bisa select ya. Ada ice, ada snow, ada pet ice, dan masing-masingnya juga butuh jumlah air yang berbeda-beda. Kalau yang ice tadi 1 air aja cukup ya. Kalau yang snowball, ya 1 bucket untuk 2 kali crafting, berarti ya kira-kira butuh 500 mili bucket lah ya snowball. Oke, tinggal kita bikin generator untuk ash. Gimana kabarnya magical wood kita? Belum jadi kah? Yaudah kita aja deh ya. Masih lama ya, 1 menit ya. Water point time cobalah. Bentar ya, aku bakal ambil aja. Biar nggak lama-lama. Bukan di sini ya. Ini dia. Tak taruh sini. Enchantment table aku bakal butuh buat crafting ini ya. This enchantment table butuh enchantment table juga. Bukan this enchantment table, this enchantment generator ya. Kemudian bone, rotten flesh, eye, spider eye. Seingatku di sana sudah aku taruh di sini ya semuanya ya. Mob dropnya ya. Jadi langsung ada semua di sini. Ini death generator. Yang dari mob drop ya. Energi dari mob drop. Kemudian disenchantment masih nunggu proses. Kemudian slimy generator, kita butuh slime ball dan slime block. I don't think slime ball ya, slime ball ada, tapi kalau slime block aku nggak yakin ada. Kita tinggal bikin aja slime block ya. Kita tinggal bikin generatornya. Dan sekarang tinggal enchantmentnya ya. Disenchantment generator ya. Oke, kita tinggal percepat aja. Kita pakai ini. Bukan ini, salah. Oke, lumayan cepat ya. Tapi kita cuma pakai berapa ini? Oke, cuma itu aja sih. Misalnya ngapain pigmentnya berjejer di sini? What happened? Ini apa yang terjadi nih? Ya udah bentar ya, aku bakalan atur dulu. Ini kita simpan. Kita bakalan ambil aja disenchantment generator kita. Dan kenapa pigmentnya berjejer ke sini ya? Dia mau ngincer apa coba? Ya, why dia masih aja ngejar-ngejar apa? Villager market ya, kalau kalian nggak tahu. Yang ini villager market ini. Ya, kita kena intermediate sedikit dari pigment. Dan kita tadi ini keambil ya. Ya, ini keambil di center. Ya udah, kita taruh aja di sana. Ini bakal agak ngelek-ngelek sih karena nih pigmentnya lumayan banyak. Tapi nggak apa, kita lanjutin aja. Semuanya udah jadi berarti ya. Ya, ini dia semua udah jadi. Tinggal kita gabungin aja, kita bikin rainbow generator. Nah, rainbow generator ini cuman gabungan dari semua generator kok. Jadi generator top, bottom half sama top half. Dia butuh resonating redstone crystal. Kita butuh, aku belum pernah bikin. Jadi ada bentar ya, tadi sempat ada mana tadi? Sempat ada hasil shiftnya, tapi dari craft and stone ya.
Yaudah kita bikin aja langsung manual dari glass cutter. Kita butuh glass cutter. Kita butuh end the pole. And the pole ini dia. Kita simpan aja di sana. Kemudian kita butuh redstone 4 sama 2 ya. 1 2. Kita tinggal bikin rainbow generator top half sama bottom half. Mana ya? Bottom half. Ini dia. Furnace generator masih ada sisa 1. Dan tinggal kita gabung aja. Ini 2. Buat jadi rainbow generator ya. Coachnya minta kita untuk bikin rainbow generator yang full. Yang penuh. Yang tentu saja bakal aku simpan. Jadi di sini aja. Ya karena emang nggak akan kita butuhkan. Dan pigmentnya masih ada di sana ya. Pigmentnya berjeretan keluar dari nether entah kenapa. Random banget ya. Entah kenapa. Padahal sebelumnya nggak ada kerapan apa itu. Oke. Untuk solar panel yang dari environmental test ini bakalan nanti saja. Karena ini mungkin aku bakalan bikin episode khusus buat ini. Karena ini ada cara yang cukup baru ya dari environmental test kalau dibandingkan dengan modpack yang sebelumnya. Lebih tepatnya versi 1.10 ya. Nanti kita lihat saja. Sekarang aku mau lanjut dulu ke ini ya, storage. Ini masih banyak yang belum selesai di sini. Ada misalnya drawer. Ini quest untuk apply energy stick yang sebelumnya kita sempat kita sedang pakai juga ya. Kemudian mana tadi? Ini adalah depan storage, saingannya dari apply energy stick. Kemudian ini drawer yang ya kalian bisa ngeliat sering dipakai buat item-item sejenis kayak gini. Kemudian kita ada juga dari quantum storage ya. Ada 2, quantum storage sama industrial foregoing. Industrial foregoing namanya. Intinya apa ya? Storage dengan kapasitas super tinggi untuk satu blok ya. Macam upgrade dari drawernya, upgrade dari drawer. Dimana drawer itu dia bisa nyimpan satu jenis item dengan jumlah cukup tinggi dalam satu blok. Sementara kalau ini lebih tinggi lagi ya. Nanti kita lihat. Tapi sebelum itu mungkin kita bakal nyelesain sisa-sisa quest dari apply energy stick ya. Ada auto crafting. Auto crafting ini dia butuh 1k storage component. Dia minta kita untuk bikin yang 1k ya. 1000 crafting komponen, tapi nggak apa-apa. Kita kabulkan saja permintaannya ya. Mungkin aku bakal taruh dulu di sini. Kemudian aku bakal butuh banyak silicon, redstone dan juga beberapa ya karena kita bakal butuh bikin prosesor ya. Gold sama tadi ya satu lagi ini ya. Ini dia. Bukan ini. Ini dia pure chatus quartz dan kita bakal ambil dulu ini ya. Semuanya bisa di EMC yang pressnya, tapi sayangnya prosesornya nggak bisa di EMC. Emang energy itu nggak semuanya yang bisa di EMC, makanya yang bisa di ubah, ditransmutasi, makanya ya kita harus bikin manual berarti ya. Oke, kita butuh ini ya, 1k logic processor, kita bikin aja satu. Oh, ini karena ada apa jadi oke. Kemudian juga ini bisa di EMC, kayaknya nggak bisa deh. Inscriber ya. Oh ya, dia kelasnya butuh prosesor, makanya dia nggak akan ada EMC seharusnya. Kemudian logic press, ini dia, dan kita tinggal taruh aja di sini. Logic processor, kemudian kita bikin langsung aja 1k storage component, ini dia. Kita nggak akan pakai yang pure, kita pakai yang biasa aja, karena yang biasa ini dia punya EMC ya, jadi udah murah ya, super murah. Kemudian dia butuh calculation, logic sama calculation ya. Berarti kita butuh ini 3. 1, 2, 3. Kemudian untuk calculation butuh 2. Dan juga logic untuk 1. Ini dia. Oke. Kita bikin dulu ini. Kemudian ini. Dan kita bikin kabelnya, aku harusnya masih punya banyak di sini.
Karena kabel ada EMC-nya, jadi harusnya sih gampang. Ya, ini dia. Kita bakalan, oh ya udah ada tadi ya. Kita bakal bikin ini, crafting unit dan juga 1K crafting storage ya. Ini storage untuk auto crafting yang paling kecil, 1K. Jadi mungkin aku bakalan, ya kalau misalnya kayak ini dia nggak mau connect sih, dia harus mungkin ada 2 lagi sih, nggak bisa cuma 1 aja. Dan dia bisa digabung kok, meskipun beda blok sih. Karena ini 64 sama 1 bisa digabung jadi 65K gitu. Tapi ya kita bakalan simpan aja kalau gitu. Kita nggak butuhkan. Kemudian kita bikin apa ya, wirelessnya ya. Jadi ada sesi untuk wireless ya. Jadi ada security. Ini untuk konfigurasi user apa dengan dan juga permisi apa yang diubah ke dari usernya. Oke. Ini biasanya untuk multiplayer sih, tapi ya karena kita single harusnya nggak terlalu masalah sih. Kita bakalan butuh kita tandai aja dah ya. MI security terminal. Dia butuh 16K emitter component. Dia butuh 34K, berarti butuh 9 1K dan 3 calculation processor ya. Ya, 3 calculation. 4 ding, 4/1 ya. 3/1 ya. Oke, kita butuh 9. Mungkin aku bakal perbanyak aja sekalian biar nggak usah crafting tool ulang-ulang. Oke. Ini udah cukup, seharusnya kita bakalan bikin logic, kita butuh 9 ya. Coba ngapain 9. Oke. Dan ini kurang 1 nih. Ini kurang 1 kah? Ini dia. Kayaknya ngebug nih gara-gara kecepatan. Ya udahlah. Nggak ada ruginya juga sih, karena udah murah semuanya. Oke, kita butuh ini dia dan juga ini. Oh, ngebug ya. Malah dapat bonus sih, sudah. Oke, kita butuh ini. Kali lagi kita pakai yang biasa aja. Mana nih dia? 1K, kemudian kita upgrade dia ke quad glass. Dia ada EMC-nya, jadi harusnya aku taruh ya. Ini dia. Kita butuh 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Dan 16K sekarang. Ini dia. Kemudian kita butuh, dia butuh engineering processor. Engineering berarti diamond ya. 1. Ini dia, 1 aja. Kemudian ini apa ya, MI chest. Dia butuh MI terminal dan yang lain-lainnya ya. MI terminal itu ya kita perlu crafting ulang semuanya. Aku nggak ingat apakah aku masih punya panel. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Kita butuh MI terminal, kita butuh panel, illuminated panel ya. Kita bikin aja. Illuminated panel, kemudian kita butuh 2 core dan logic processor. Kebetulan banget kita punya bonusnya. Oke, kita bikin aja. Yap. Masih ada 1 ding panel sisa di sana. Kemudian kita butuh bikin ini. Ya, ini dia. Pakai yang biasa aja karena biasa juga punya EMC fluidnya. Dan terakhir security terminal. Ini dia. Dan tinggal kita connect saja. Mungkin bakal aku connect di sini aja kali ya. Ini udah selesai harusnya questnya nih. Ini dia security. Kita bakal taruh aja di sini mungkin. Minggir kau sapi. Kita taruh aja di sini kali ya. Ini harusnya butuh channel juga ya. Bener. Ya. Ini kalian nggak usah bingung karena memang jarang ku pakai juga. Tapi di sini kalian bisa ngelihat ada macam item. Ini item yang dipakai kan dia. Untuk remote-nya ya. Jadi remote-nya. Jadi dia bentuknya mirip banget dengan remote-nya. Yang artinya ini dipakai buat setting remote-nya ya. Kita bakal bikin dulu remote-nya. Kita butuh wireless terminal dengan MI wireless access point buat setting buat memancarkan gelombangnya lah istilahnya. Kalau di dunia nyata ya buat nge-connect ya dia bisa memancarkan gelombang kira-kira gitu.
biar bisa diterima sama wireless terminalnya ya. Wireless terminal sama MI access point. Dua-duanya itu butuh bentuk macam bunga gini. Namanya wireless receiver. Dia fluid quad fiber. Quad fiber ada di sini seharusnya. Ini dia. Quad fiber, kemudian kita butuh fluid pole. Ini dia. Fluid dash, kemudian fluid crystal dan juga underpole. Fluid dash ya, kita bakalan auto crafting aja kali ya. Fluid dash kita bakal bikin dulu 4 kalian. Ini seharusnya udah jadi, tapi ini agak telat ya, sudah. Oke, kita bakal simpan dulu. Kemudian kita bikin aja. Receivernya juga ada EMC ya kebetulan. Jadi tinggal kita duplikat aja. Fluid pole sama receiver ya. Ini dia receiver, wireless receiver. Dua-duanya butuh ini, jadi kita bakal ambil aja wireless ya. Kemudian satunya butuh MI terminal lagi, dan satunya ya gampang sih, calculation press. Calculation yang ada engineering sih ya. Calculation press kita butuh calculation, ini dia pure circuit crystal. Access wire point gampang ini ya. Access point gampang. Yang ribet ini ya. Karena dia butuh terminal sama dense energy cell ya. Dan energy cell itu tempat penyimpanan energi dari emitter system ya. Tapi memang jarang dipakai karena ya biasanya kalau misalkan energinya udah cukup ya udah jalan aja gitu, nggak perlu dia cuman macam sistem buat mempertahankan MI sistem kalau misalkan energinya habis. Tapi kalau misalkan energi kalian udah cukup, harusnya nggak butuh banget dah. Oke, kita butuh ini lagi, logic processor. Kemudian kita butuh panel, ini dia MI terminal. Dan sekarang dense energy cell, dia butuh calculation 1 sama energy cell. Energy cell itu ya kayak gini ya resepnya. Fluid dash yang banyak, berarti fluid dash yang banyak, tengah tak kira-kira, quart sama ini. Kali lagi kita pakai yang biasa, dan kita tinggal ambil aja. Kita butuh yang calculation tadi udah ya. Harusnya udah. Calculation udah, belum ding. Calculation malah ketaruh di sini ya. Ini dia. Kita butuh calculation dan juga ini dia, kita tinggal ambil aja dense energy cell. Energy cell yang dense, yang ini biasa, tapi yang ini dense energinya lebih tinggi. Dan tinggal kita bikin aja wireless terminal ya. Seharusnya ini langsung keisi kalau misalkan taruh di sini, karena aku settingnya di sini ya. Aku settingnya wireless charging, jadi harusnya ini bakal ke charge ya kan. Ke charge dengan 1,6 EI, cukup besar ya. Dan di sini masih unlink, jadi harus kita, ini juga harus ku taruh ya. Ini dia. Ini udah online. Yang artinya ini harusnya udah bisa ke connect ya. Kita taruh aja di sini, coba. Ini dia, linked, sudah ke link. Dan seharusnya kalau misalnya ku klik kanan, nah semua itemnya ada di sini ya. Aku setting dulu sebentar. Ya, semua item yang ada di sistem ini sudah bisa ku akses secara wireless. Dan tentu saja tetap ada jarak spesifiknya. Ini aku kurang tahu defaultnya apa, tapi ini nggak ngasih tahu ya. Ada ngasih tahu nggak sih? Oh, ini dia. 16 blok, 16 blok. Lebih dari 16 blok dia sudah nggak bisa diakses. Jadi ini harusnya bisa di-upgrade juga sih ya. Ya, ini ada tempat buat upgrade-nya. Dan seharusnya coba kita cek. Enderman dia sempat ngedrop satu item. Coba kita lihat. Ini dia, Infinity Booster Card ya. Ini dari mod AI Wireless Terminal. Bentar ya. Wireless Terminal. AI Wireless Terminal, ini dia. Yang intinya dia cuma ngasih tambahan buat wireless terminalnya aja sih. Wireless
apply NGT aja. Dia cuma ngasih Infinity Booster Card yang kebetulan ada di EMG, jadi bisa kita duplikat. Yang katanya itu bisa apa ya? Bisa ngasih kita infinite range ya, bahkan bisa cross dimension. Tapi aku nggak tahu karena dia bilangnya 2,14 miliar untuk butuh kayak gitu. Tapi coba aja deh kita taruh aja Infinity Booster Card. Coba kita taruh aja. Nggak bisa ya. Place up to into the Infinity Booster Card slot of the wireless crafting terminal. Oh, di wireless crafting terminal ya. Dan questnya juga kebetulan ada ngasih wireless crafting. Ada item placeholder ini kenapa? Ini minta apa coba? Yang intinya yang kayaknya di apply sih cuma ngasih kita wireless terminal aja coba. Coba kita cek mungkin. Coba wireless. Ini dia. Yang asli dia cuma ngasih terminal, yang artinya dia itu nggak ada, dia cuma nampilin item tapi nggak ada crafting table-nya. Ya, jadi kalian cuma bisa ngambil atau naruh item aja. Tapi yang crafting dia harusnya bisa buat apa ya? Buat crafting juga ya. Jadi mirip sama yang ini sih, langsung crafting terminal. Oke, kita tinggal bikin aja. Ini aku nggak tahu bisa selesai atau nggak nih questnya karena ada ini item placeholder yang original ID WCT Infinity Booster Card. Harusnya yang ini ya. Harusnya ya. Tapi nggak tahu kenapa agak ngebug nih ya. Oke. Tapi kalau nggak selesai harusnya nggak masalah sih. Seharusnya ya bisa dianggap selesai aja deh ya. Oke, kita butuh crafting terminal berarti ya. Kita butuh panel lagi. Ini dia. Kemudian core kita udah mau habis kayaknya. Ya, cuman ada annihilation core. Kita perlu bikin ya 4 lagi mungkin calculation. Ini dia. Kemudian kita bikin kita butuh fluid dash ya. Dash fluid dash itu 1 2 3 4. Kita bikin core coba. Ini dia formation core aja. Ini dia. Kita tinggal bikin crafting terminal. Dan crafting, iya, crafting ya. Ini kita butuh taruh bukan engineering, calculation ya. Calculation, ini logic, calculation. Ini dia. Dan crafting table, crafting bukan yang ini deng, yang wood aja, mana? Ini dia, bukan ini. Ini dia. Crafting table, kemudian wireless crafting, crafting terminal, dan fluid pool-nya udah aku ambil belum ya? Kayaknya belum ya. Fluid pool, ini dia. Dan tinggal kita upgrade aja ini, wireless crafting terminal, jadi wireless terminal, jadi wireless crafting terminal ya. Ini dia. Juga sama, tampilannya pun juga agak beda ya, karena emang dari mod beda juga. Ini harus kita link ulang ya. Ya harus kita link ulang. Oke. Dan infinite range inactive harusnya ya ini sudah, ini tampilannya bakal lebih rame. Ada crafting table sama ya UI kita. Kemudian ada ini ada wireless. Ini dia infinity energy unit. Ini tempat buat naruh Infinity Booster Card kita ya. Ini aku nggak tahu gimana cara kerjanya, apakah emang dia bakalan bisa infinite range gitu ya. Karena dia butuh banyak banget kalau kalian lihat. Tapi apa, kita taruh aja 6K ya. Oke, kita punya 6K unit, 64.000 unit. Tapi nggak apa, mungkin kita bakalan, ini range-nya berapa sih coba? Dia kayak ngasih tahu range ya, coba. Dia cuma ngasih kita, ini bisa kita taruh sebanyak mungkin sih, tapi ini bakal boros EMG, tapi nggak apa-apa. Infinite range inactive ya, jadi dia butuh, ya dia perlu kita taruh sebanyak itu ya buat bisa diaktifkan berarti. Ya sudah nggak apa-apa karena emang kita nggak butuh
terlalu gimana gitu untuk wireless terminalnya ya. Dan juga ada slot tambahan untuk magnet ya, ada magnet card juga yang dari modnya sama untuk narik item aku asumsikan ya, sesuai namanya sih ya. Oke, tapi nggak apa-apa, semuanya seharusnya sudah selesai, tinggal satu lagi sih. Ini dia growth chamber dan juga ada EMC ya, jadi harusnya nggak butuh waktu lama. Oke, sekalian aja langsung kita crafting fluid block, kemudian kita bikin crystal growth accelerator. Oh, udah ada di sini rupanya. Karena sempat kita crafting dan kita simpen, tadi ku simpen, jadi harusnya sempat ku taruh juga di sini. Oke, dan tinggal kita upgrade aja ke crystal growth chamber. Sudah selesai. Oke, questnya ini sudah selesai. Dan sekarang seharusnya sudah selesai semuanya ya. Untuk apply energetic sudah selesai. Ini belum selesai ya, karena ya ini butuh ini juga. Jadi ya aku anggap aja selesai ya. Jadi ini semua sudah selesai. Sekarang tinggal yang lain ya. Ini waktunya agak mepet. Mungkin kita selesai di storage aja kali ya. Ya, nanti kita selesai di storage. Sudah cukup lama di sini. Kita bakal langsung lanjut aja ke refine storage. Kita cepat aja. Refine storage ya. Refine storage. Mana? Dia juga ada cover di sini. Sama kayak plan tadi. Banyaknya yang cover semua. Oke. Sekarang tinggal kita bikin aja. Nah, untungnya di sini semua yang refine storage itu ada EMC-nya ya, termasuk storage part-nya juga. Jadi seharusnya semuanya sudah lebih gampang lagi ya. Ini di refine storage kita butuh quartz and iron yang banyak karena ini komponen utamanya. Ini dia. Nah, kita tinggal bikin aja kita butuh ini machine casing ya. Jadi kita ambil aja lumayan banyak. Ini dia. Mana controller? Kita bikin ini. Oh, bentar. Kita butuh mana ini controllernya? Kok nggak ada? Oh, ini dia. Paling pertama rupanya. Oke. Untuk bisa bikin prosesornya, kita perlu bakar raw open processor. Raw open processor ini dia bikinnya sangat mudah, cuman diamond, silicon, redstone yang di crafting dengan prosesor binding ya. Dan juga prosesor bindingnya juga gampang, pakai string dengan dua string dengan satu slime. Jadi sangat-sangat mudah, nggak ada yang bermasalah di sini. Kita tinggal bikin aja semua prosesornya karena semuanya ada EMC ya. Jadi ya kita bisa duplikat semuanya. Diamond satu sama iron ya. Iron ini dia. Dan semuanya tinggal kita duplikat saja. Dan semuanya bakal kita bakar ya. Untuk bisa ngasih kita prosesor 1, 2, 3. Ini dia. Kita ambil dulu prosesor yang mana tadi? Yang ini dia basic. Kita taruh semua di sini. Jadi tinggal kita ambil aja di sini. Prosesor ya. Kita ambil aja satu tab kalian semuanya. Oke. Dan harusnya tinggal kita semuanya tinggal kita crafting saja. Kita bikin controller, kita bikin disk drive, harusnya ini juga disuruh bikin controller, kemudian disk drive. Mana questnya? Oh, dia butuh loh. Kenapa dia nggak selesai questnya? Selesai juga controller. Ini aku baru tarik dari transmutation table ya, baru mau kerja. Ini aku sempat ya agak nggak nge-lag ya. Tapi rupanya bukan masalah nge-lag ya. Nggak tahu, kayaknya ada masalah ya NBT data atau yang macamnya lah ya. Aku kurang paham gitu. Ya sudahlah, kita ambil aja disk drive. Ini dia. Ya udah jadi disk drive. Sekarang kita langsung aja ya, cepat aja ya. Cutting grid, kita butuh grid, semuanya sama. Ada construction core sama destruction core ya. Construction core kita
bentar, kita butuh glowstone sama quartz seingatku. Quartz bisa ngasih destruction core, sementara glowstone dia ngasih kita construction core ya. Jadi kayak gini sistem caranya ya. Kalau kalian mau bikin core yang lain, kita ambil aja beberapa lagi. Mana tahu kita pakai, kita tinggal crafting aja grid. Kita butuh casing lagi ya. Casing. Ini dia mesin casing. Kita tinggal taruh aja di sini grid ya. Jangan ini lagi ya. Bermasalah lagi ya, atau bermasalah lagi nih. Oh, crafting grid ya dia butuhnya. Grid, kemudian crafting grid. Crafting grid itu ya seperti ini sih. Gampang aja. Kita pakai cobblestone aja kali ya. Ini dia. Lebih murah juga EMC-nya ya, meskipun nggak ada pengaruh sih. Oke, crafting grid. Ini seharusnya udah jadi crafting grid. Kemudian kita bikin aja langsung ya. 1K storage disk. Ya, storage disk yang ini. Kita tinggal bikin semua storage disk aja. Kita bikin aja dulu ini. Storage housing. Ini macam pembungkusnya ya. Kemudian 1K komponen storage part ya. Mudah juga cara bikinnya. Tinggal kita gabungin aja. Dan seharusnya questnya selesai. Questnya selesai nggak sih? Ya, ini seharusnya sudah selesai. Kita tarik lagi. Karena kita mau taruh dia ke yang lain, yaitu 4K. 4K itu dia butuh 1K. 1K 3. Dan 4K ya, kita bikin 4K, kemudian kita taruh lagi 4K 4K storage disk. Ini dia. Kemudian kita tarik lagi. Kita bikin ini 4K ya. 4K storage partnya belum ku ambil ya. Ini dia. Kita tinggal bikin lagi yang 16K 16K. Ini dia. 16K storage. Tinggal ya diulang-ulang aja kayak gini. Dan yang 64K sudah selesai ya, karena kita sempat dapetin dia dari ini. Yang ini dia. Dari loot chest ya. Tapi ya karena dia nggak bisa langsung selesai, jadi harus ditaruh di inventory dulu baru mau selesai questnya. Oke, tinggal kita bikin crafter. Ya crafter biasa aja bikinnya. Crafter ini buat auto crafting dari Repantoris. Jadi kalau di Repantoris di paket ya interface-nya. Kalau misalkan interface biasa ini dia cuman istilahnya nyalurin item lah istilahnya. Sementara crafternya ini langsung gitu, langsung gabungan antara interface dengan molecular assembler. Dan kalau kalian mau pakai mesin tinggal pakai aja crafternya, dia bakal dialihkan ke mesin gitu. Jadi paket satu paket gitu ya. Oke, kemudian kita butuh untuk wireless ya, yaitu security manager seperti biasa. Ya, aku belum pernah bikin security manager sih. Kita butuh security card. Security itu butuh network card. Dia butuh paper. Paper aku asumsikan harusnya ada di sini. Atau enggak ada. Kita butuh sugarcane berarti. Kita ambil aja sugarcane. Kita bikin paper. Yang ini dia. Kita taruh salah satunya. Kita bikin security network card-nya dulu ya. Network card. Kemudian kita ambil lagi. Kita bikin apa nih? Security card ya. Ini aku belum pernah sih pakai yang kayak security ini karena ini dipakai buat multiplayer ya. Jadi kalau kalian mau istilahnya personal, nggak mau dipakai sama orang-orang yang lain, kalian bisa bikin security card. Jadi matikan cuman kalian aja yang pakai. Kalian bisa pakai dan nggak ada orang yang bisa istilahnya ngehack ya, ngehack sistem kalian. Pakai sistem kalian saya enak jidat gitu. Ya, itu sih fungsinya security sih. Kalau nggak salah ya. Karena emang jarang pakai. Di sini juga ada deskripsinya sih, tinggal kalian pakai baca aja. Oke, kemudian ada wireless grid. Ya, ini untuk ya wirelessnya. Bentar ya. Wireless grid tinggal kita bikin aja, semuanya udah ada di sistem dan kita punya.
Dan yang terakhir wireless crafting ya. Ya, wireless crafting grid ya, harusnya sama aja. Cuman pakai yang crafting grid ya. Bukan ya nih crafting grid. Tinggal kita bikin aja wireless crafting grid. Dan seharusnya semuanya udah selesai. Oke. Dan karena sisanya tinggal kita simpan-simpan aja karena udah selesai semuanya. Ini juga harusnya aku simpan semua ya. Yang plant energetic juga. 1, 2, 3. Oke. Ini nanti tahu-tahu aku pakai lah ya. Aku pakai sementara. Ini ada upgrade-nya sih, bentar ya. Coba aku ambil dulu upgrade-nya biar bisa lebih panjang. Mana tahu kita pakai juga. Mana ya card-nya ya? Aku perlu nyari dulu card-nya di mana. Range. Nggak ada. Ini apa sih? Oh ini ya, wireless booster ya. Ini ya, wireless booster namanya. Dia sayang nggak ada EMC, jadi harus kita bikin semuanya manual. Tapi cuma satu sih yang nggak ada EMC, yaitu Enderpearl Dash atau Ender Dash ya. Dua-duanya coba kita lihat cara craftingnya. Yang ini ya pakai pulverizer. Oke, kita nggak ada punya sih. Coba kita lihat yang ini. Ini lebih ribet lagi ya. Oh ini ada checkmail, tapi ini aku nggak yakin sih. Coba. Ya ini harus dibikin ke versi yang ini atau ini. Ya sudahlah. Oke kita coba checkmail aja. Kita checkmailin Enderpearl. Kita butuh berapa ya kira-kira ya? Aku lupa batasnya. Mungkin kita bikin 4 aja kali ya. Oke, kita bikin kita craft 2 pakai checkmail ya. Ini dia. Ini dia. Kemudian kita crafting aja ke Enderpearl Dash. Kemudian kita bikin wire booster. Kita butuh fluid ya, fluid. IE 1 2. Kita bikin wireless booster. Kita upgrade ya. Ini kayaknya bisa lebih banyak, tapi untuk sementara ini aja dulu ya. Karena kita nggak akan terlalu banyak butuhkan. Jadi ya sudahlah. Ini oke. Sekarang untuk drawer ini gampang aja, cukup ada 3 quest aja. Controller sleep ini untuk ekstensi dari drawer controller ya. Jadi kalau misalkan agak terpisah, misalnya satu blok itu nggak ada yang koneksinya itu pakai controller sleep. Yang crafting juga nggak susah amat sih. Aku butuh beberapa drawer. Kemudian controller sleeve ini ya. Drawer dan juga redstone comparator. 1 2 3. Mungkin aku bakalan taruh dulu di sini. Redstone comparator. Ini dia. Dan aku bakal ambil dulu redstone comparator, bukan red ya, redstone comparator. Dan tinggal kita bikin nih controller sleeve. Harusnya udah selesai. Dan kita butuh drawer key ya. Aku sempat bikin drawer key dan kita bikin lagi personal key. Yang dimana dia butuh name tag ya. Name tag ini ada resepnya, ada yang ngasih resepnya. Makasih ya. Kita butuh insect, leather sama nggak yakin aku punya insect. Iya. Black dye ya. Black. Coba kita lihat. Ada black. Bentar ya. Kita mau pakai botannya dulu kali ya. Coba kita cek. Yang black itu ada ya lumayan banyak sih. Kita pakai aja dah. Oke. Kita craft dia pakai ini. Petal and mortar. Ini. Dan kita tinggal bikin name tag. Name. Ini kita bikin name tag.
Kita butuh ladder ya. Ladder. Ini dia. Nih harus sesuai ya. Name tag. Dan aku bakal ambil dulu drawer key lagi buat kita ubah. Ini dia. Namanya personal key. Supaya kita bisa lebih kenal ya drawernya ya. Oke. Kemudian satu lagi upgrade. Kita disuruh bikin masing-masing upgrade ya. Storage upgrade ya sudah nggak apa-apa. Storage upgrade. Sini ada berapa yang udah sempat ada aku bikin, tapi ada berapa yang masih belum ada. Contohnya yang obsidian, coba bentar ya. Upgrade template ya namanya, bukan storage upgrade. Upgrade template, ini dia. Kita tinggal bikin yang obsidian. Ini yang satu, obsidian 2 kali. Yang iron yang 2 itu 4 kali. Yang gold itu 8 kali. Yang 3. Yang 4 diamond. Ya 4 diamond kali 16. Dan yang paling tinggi itu emerald kali 32 ya. Dan seharusnya udah selesai. Ya, kita butuhnya 5 ya. Jadi semuanya udah selesai. Oke, drawer semua udah selesai. Tinggal kita masuk ke yang lumayan baru. Di sini kita sempat bikin quantum storage unit ya. Aku lupa buat bikin ya, buat bikin transmutation table ya. Kita sempat bikin quantum storage unit di mana dia butuh crate ya yang kita crafting. Oke. Sekarang kita tinggal bikin yang lain, misalnya quantum tank. Quantum tank ini sangat mudah. Ya, entah kenapa. Mungkin coba kita lihat quantum storage. Quantum storage, quantum tank, ini dia. Tinggal kita bikin aja dan kita tinggal EMC aja. Sekarang kita bikin 2 blok ini ya. Black hole unit sama black hole tank. Dua-duanya butuh ini. Dan masing-masing itu dari industrial foregoing ya. Ini salah satu mod teknologi juga yang mungkin salah satu yang aku suka juga. Tapi sayangnya kayaknya kita nggak akan masuk di sini ya. Karena emang nggak ada urgensinya juga kita masuk ke sini. Yang intinya mesinnya bisa dibilang cukup beda ya dengan yang mesin yang lain. Kalau misalkan mesin yang lain tuh ada yang untuk smelting, ada yang untuk crushing, ada yang untuk ya macam-macam mungkin. Nah, di sini alloying juga. Di sini mesinnya cukup berbeda-beda. Ada block placer untuk naruh blok sama hancurin blok. Ada enchantment extractor. Ini juga yang sering kupakai juga untuk narik enchantment dari item tertentu. Kemudian ada ya black hole tank sama ini yang kita bikin. Black hole tank sama black hole unit ya namanya ya. Kemudian tapi yang bikin lumayan gong atau yang lumayan wow dari sini adalah namanya apa ya, mob duplicator. Ini dia yang sesuai namanya, kita bisa ngeduplikat mob ya. Jadi mob tinggal kita tangkap aja pakai namanya mob imprisonment tool dan bisa kita taruh dan kita duplikat. Jadi ya anggaplah kita duplikat wither skeleton lah ya, untuk dapetin wither skeleton kalau kita tinggal duplikat aja dengan mob duplicator ya. Cuman bedanya masalahnya dia butuh liquid ya. Aku asumsikan essence bucket ini yang biasanya dapat dari mob crusher. Mob crusher mana ya? Yang mob crusher yang buat nge-kill mob ya biasa, sesuai namanya. Dan juga ada laser drill buat ya mining dan ya sebagainya gitu ya. Ada range upgrade juga. Ya, tapi ini sayangnya kita nggak akan masuk. Kita bakal masuk sedikit aja untuk bikin black hole ya. Coba. Black hole unit sama ini ada varian lain lagi, black hole controller sama black hole deprecated. Ya ini kayaknya nggak bisa dipakai untuk sekarang, tapi kita bakal bikin aja yang ini. Nah, dia pakai frame-nya juga macam-macam, boleh pakai frame yang mana aja. Yang dari bentar. Iya, yang dari industrial foregoing nggak ada ya. Yang industrial foregoing yang di versi 1.10 dia diperbolehkan untuk pakai mesin frame apa saja ya. Yang ada mekanisme juga ada, dari thermal expansion juga bisa, dari Ender.io. Tapi kalau versi yang baru udah ada cachingnya sendiri ya, dan craftingnya lebih ribet lagi ya. Tapi
itu mungkin bakal lama ya kalau misalkan kita bahas mod yang Industrial Foregoing di versi yang lebih baru lagi ya. Tapi nggak masalah, kita bakalan make yang biasa aja, yang di versi 1.12 ya nih ya. Karena kita saat ini masih pakai mod yang ini sih, versi yang ini sih. Oke, kemudian dia butuh plastik ya. Nah, dia butuh plastik. Plastik ini nggak ada alternatif ini ya sayangnya ya. Ya di mod ini ada dua macam plastik dari Industrial Craft sama Industrial Foregoing. Plastik ini aslinya ya mungkin kita cepat aja deh ya untuk plastiknya, karena kita juga ada punya jam kok. Jadi bakal cepat aja. Kita butuh dry rubber. Yang dry rubber ini kita bikin dari tiny dry rubber. Yang dia itu bikinnya dari latex processing unit ya. Ya seperti biasa sih cara craftingnya. Kita butuh iron gear. Ini bar gear ya. Iron gear. Coba. Kita bikin 2 iron gear. Kita bikin nggak cuman yang ini, tapi satu lagi. Kita butuh lagi buat yang kita butuh furnace ya. Furnace 2. 1, 2. Kita ambil aja latex processing unit. Ini latex processing unit. Nah, latexnya itu dapat dari mana? Karena ya dia nggak bisa proses kalau nggak ada latexnya ya. Kita butuh 3 fluid extractor kalau nggak namanya. Bentar ya. 3 fluid extractor. Ini ya. Nah, ini dia. 3 fluid extractor. Dan kalian jangan nyadar kalau dia itu nggak pakai frame apapun. Jadi ini ya kalian apa ya, bisa dibilang ini mesin yang awal-awal harus kita bikin ya kalau misalkan yang kayak gini. Oke, 3 fluid extractor. Nah, jadi intinya cara kerjanya dia bakal narik fluid atau cairan dari pohon, bukan pohon sih, lebih tepatnya kayunya ya, karena kan ada beberapa pohon yang punya getah tuh ya. Latex itu macam getah atau apa ya, ya kira-kira gitulah. Dan intinya ini bisa kita proses ke latex processing unit, dan dia bakal ngasihin rubber ya atau karet ya untuk kita bikin plastik namanya. Oke, kita tinggal taruh aja di sini. Mukanya di sini ya. Di sini tempat pohonnya, dan ini tinggal kita ini kita taruh di sini buat proses latexnya ya. Oke, kemudian kita butuh berapa macam wood. Acacia yang lumayan, ada rubber wood tapi dia nggak ada EMG sama sekali. Acacia, tapi acacia ini dia di sana ya. Karena di sini kayaknya nggak bisa ya, karena dia butuh tinggi. Nggak tahu apakah ini bisa tumbuh, tapi kita pakai yang ini aja kali ya. Yang ini, nah ini sudah langsung ditarik karena dia cepat ya, dipercepat jadi dia cepat banget. Ini mungkin ku tarik aja pakai bucket manual kali ya. Oke, kemudian kita butuh air. Yang ini mesinnya dia butuh 2, ya kita butuh air dan juga latex ya. Dan ini ya kalian bisa ngeliat kayunya itu makin lama makin hancur ya. Ada macam retakannya gitu. Ini dia, dan hilang ya. Hilang. Jadi kita bakalan taruh lagi. Kemudian ini latexnya harus ku transfer ke sini ya. Kita bakalan dan juga kita butuh air. Ya kita bakal pakai transfer pipe aja untuk sementara. Transfer pipe, ini dia. Mungkin coba kita, ini agak sembarangan aja ya karena kita mau cepet aja. Ini ketarik nggak sih? Harusnya sih ketarik, cuman entah kenapa nggak mau nerima dia. Ya udahlah. Kita butuh fluid transfer node ya. Kita pakai transfer node aja yang simpel aja. Ini dia. Dan dia langsung proses. Oke. Nah, dan ini kita butuh 9 ya buat dapetin satu rubber ya, satu plastik. Kita butuh zinc. Bentar ya. Kita butuh zinc.
kita butuh clay, kita ambil dulu. Kita bikin dulu terakota karena kita butuh untuk bikin zinc dulu. Bentar ya. Tera 2, 3, 4, kemudian water, dan juga kita bikin zinc. Ini dia. Kita duplikat langsung dan kita bakalan tarik dari sini aja deh ya. Ya di sini aja. Kita butuh transfer lagi, fluid transfer. Ini udah nggak usah lagi sih, aku bilang. Ini ngelek-ngelek ya. Oke, mudah-mudahan jalan. Ya, ini dia ada jalan. Karena dia transfernya dari sana ke sini ya, makanya dia lambat banget ya. Tapi ini udah jalan semua. Dia sudah bikin yang namanya tiny rubber, yang dimana dia bakal bisa kita ubah langsung jadi plastik ya. Jadi dry rubber. Dan dry rubber ini kita bakalan smelt dia buat jadi plastik ya. Ini dia. Ini bakal aku simpan dulu. Nah, plastik ini ada EMC, jadi tinggal kita duplikat aja. Dan tinggal kita ambil, kita bikin black hole kita ya. Hole. Yaitu kita bikin black hole unit. Ini dia. Black hole unit. Kemudian kita ambil dulu frame lagi. Kita butuh ion ender lagi ya. 1, 2. Ini black hole unit. Dan black hole tank ya. Kita bikin aja black hole tank. Dan seharusnya udah jadi. Ini dia. Oke. Semuanya sudah ya, malah taruh di sana. Clay bucket, oke. Ya, semuanya sudah jadi. Semua quest dari Tori sudah jadi. Sisa satu yang agak ngebug ya. Ini pembuat modpacknya agak mabuk kayaknya. Ya, tapi intinya ya semua kita udah nyelesain 3 macam quest ya. Yang di sini power generation, kemudian mystical agriculture ya satu aja sih, ultimate furnace, sama Toris semuanya kita sudah selesaikan. Jadi 3 sesi kita sudah selesaikan. Tinggal Deconic Evolution sama Project E ya. Ya, dan mungkin di awal episode aku bakal klaim dulu karena ini waktunya sudah mepet, sudah 1 jaman lebih. Ini mungkin aku bakalan tarik dulu di sini karena ada banyak banget di sini. Kita lihat berapa banyak. Oke. Udah 30 miliar. Kita udah bisa bikin satu lagi ingot ya, tapi ya sekali lagi cuma satu ya. Sedangkan kita butuhnya banyak, 1 tak kan. Jadi mungkin kita bakalan progress lagi untuk quest-quest yang lain di episode yang ke depan ya. Lagi nunggu, dan juga mungkin aku bakalan off-cam buat gimana ya, bikin produksi massal untuk EMC lagi. Ini karena jatuhnya di belakang itu masih kurang ya ayam-ayamnya. Mungkin bakal aku percepat lagi. Jadi ya itu, tapi di off cam aja ya, karena kalian nggak perlu ku kasih lihat gimana progresnya untuk produksi massal EMC. Dan di episode selanjutnya kita selagi menunggu, kita akan ya menyelesaikan semua questnya yang ada ya, yang kita mungkin kerjakan ya. Jadi kita sekarang sudah menyelesaikan beberapa quest, dan di episode depan kita akan menyelesaikan quest-quest yang lainnya lagi ya. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton, dan kita akan bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Dadah semuanya.